Perkenalkan, saya Aprian Nurhayati dari SDN Kontrol 4. Saya adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Magetan. Di sini saya akan menjadi observer yang akan mengamati praktek coaching yang akan dilakukan oleh rekan CGP saya, yaitu Bu Iva dan juga Bu Justina. Nah, nanti Bu Iva sebagai coach dan Bu Justina sebagai coach. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Justina. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Kabarnya alhamdulillah baik Bu Ika. Baik Bu, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwa pada hari ini Ibu akan melakukan coaching bersama salah satu guru ya, dengan Bu Iva ya Bu. Nah, nanti saya akan berperan sebagai observer yang akan mengamati proses coaching yang Ibu Justina lakukan terhadap Bu Iva. Iya Bu. Baik Bu Justina, sebelum kita mulai coaching, kita diskusi terlebih dahulu ya Bu mengenai rubrik penilaian yang akan kita gunakan. Seperti yang saya sampaikan di awal Bu, bahwa nanti saya akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Nanti apakah coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana jenengan nanti memberikan pertanyaan berbobot, serta bagaimana respon coach terhadap pertanyaan-pertanyaan dari coach. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya tanyakan ke Bu Justina. Boleh Bu? Siap Bu, silahkan. Baik, yang pertama, Ibu ingin saya membantu mengembangkan potensi apa nih dalam proses coaching hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi inti coaching Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi nanti Bu Justina ingin mengembangkan 3 kompetensi tadi ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan yang kedua nih Bu, dari ketiga kompetensi yang telah Ibu Justina sampaikan tadi, kira-kira kompetensi mana yang akan Bu Justina kembangkan secara spesifik Bu? Iya Bu Ika, yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan berbobot Bu. Baik, jadi nanti yang akan dikembangkan secara spesifik oleh Bu Justina adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, nanti harapan atau indikatornya apa nih Bu dari kompetensi yang Ibu tadi sampaikan? Harapannya, coach nanti bisa menemukan solusi atau menemukan langkah-langkah sebagai solusinya berikan. Baik, jadi indikatornya hari ini bahwa coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya gitu. Baik Bu Justina, monggo silahkan dimulai proses coachingnya. Nanti setelah proses coaching selesai kita akan mengobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bu Justina. Oke Bu Ika, sama-sama. Selamat siang Bu Yus, apa kabar hari ini? Selamat siang Bu Iva, kabarnya alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik. Bu Yus bisa minta waktunya sebentar nggak? Saya ingin bercerita
Kalau saya ingat kembali ya Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah pembelajaran saya yang sedikit membosankan, terlalu monoton dan kurang bervariasi. Pembelajaran monoton yang gimana itu yang kita maksud? Saya tuh lebih sering memakai metode ceramah Bu dalam pembelajaran saya. Saya terlalu dominan dalam berbicara, bercerita di depan murid-murid. Mungkin mereka merasa bosan Bu dengan kegiatan pembelajaran yang seperti itu. Oh, jadi begitu ya Bu Iva. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid itu antusias dalam pembelajaran ini? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya Bu ya, tidak monoton sehingga mereka tidak bosan. Oh iya. Saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu lebih asik dan tidak bosan pada pembelajaran ini? Menurut saya pembelajarannya harus berpusat pada murid Bu. Mungkin murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian diajak untuk ice breaking ataupun game ya supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bu Iva mengenai tugas yang diberikan kepada murid, apakah penyebabnya sehingga anak-anak kurang antusias dalam menyelesaikan tugas tepat waktu? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu banyak ya Bu ya kayaknya bagi mereka dan cenderung terlalu banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam kepada mereka saat mengerjakan. Kalau boleh tahu, kira-kira menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks Bu yang dipinjam di perpustakaan sekolah. Adakah sumber belajar lain selain buku teks? Saya pikir banyak ya Bu ya. Ada sumber belajar mulai dari video, YouTube, artikel, atau tulisan ilmiah yang ada di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, kayak atau IG. Nah, betul sekali Bu Iva. Saya yakin sekali bila Bu Iva bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan kayaknya ya Bu ya, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tentunya seperti video, YouTube, TikTok gitu. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak dan bentuk tugas itu berupa saya sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak juga sehingga murid tidak akan terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakannya. Misal menggunakan bentuk gambar, diagram, puisi, pantun atau laporan digital. Bagus sekali itu Bu Iva. Mudah-mudahan berhasil ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen Bu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar tentunya, dan saya akan membuat murid-murid senang dalam kegiatan pembelajaran tanpa ada unsur paksaan. Dan saya akan menyerahkan kepada murid untuk memilih sendiri yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung Bu. Mudah-mudahan semoga berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Ya, terima kasih Bu Justina atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua
nih ya Bu, coachingnya sudah selesai. Bagaimana nih Bu Yus perasaannya? Apakah tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sudah lega Bu Ika, dan coaching berjalan dengan baik dan lancar Bu. Baiklah, Alhamdulillah. Setelah melakukan observasi, ada sedikit pertanyaan nih yang akan saya ajukan ke Bu Justina. Boleh Bu? Inggih Bu Ika, monggo. Nah, yang pertama, apa nih Bu yang sudah Bu Justina dapatkan dari coaching hari ini terkait dengan indikator ketercapaian yang telah Ibu inginkan tadi? Tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan kompetensi coaching dan alur data ya Bu Ika, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Melalui pertanyaan berbobot, saya menggali potensi coaching dari permasalahannya sendiri Bu. Baik, jadi menurut Bu Justina, Bu Justina sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu? Iya Bu. Baik, sesuai dengan yang saya amati di sini tadi ada beberapa catatan. Bolehkah saya menyampaikan catatan itu, Bu Justina? Iya Bu, monggo. Baik, dari coaching tadi memang benar ya yang dikatakan Bu Justina, bahwa Bu Justina sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta. Tadi saya melihat Ibu sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah dari coaching, sehingga Bu Justina juga telah mampu membuat atau mengarahkan coaching, merencanakan rencana aksi serta tanggung jawab yang akan dilaksanakan coaching berjalan dengan baik. Nah, kemudian terkait dengan kompetensi inti yang akan Bu Justina kembangkan, menurut saya dalam proses coaching ini Bu Justina selaku coach sudah sesuai atau sudah melakukan kompetensi itu, dimana tadi saya mendengar Ibu sudah berusaha mendengarkan aktif, kemudian Bu Justina juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu Justina, kira-kira kompetensi mana lagi nih Bu yang akan Ibu kembangkan setelah coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Ika adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan coaching, saya dapat menggali informasi yang lebih lagi dan dapat mengarahkan coaching dalam menentukan solusi atas permasalahan. Dan saya ingin memperdalam lagi mengenai proses coaching melalui alur data itu sendiri, supaya ke depannya saya bisa melakukan proses coaching melalui alur data dengan lebih baik lagi Ika. Wah, luar biasa sekali Bu Justina ini. Padahal tadi itu jenengan sudah melakukan apa ya Bu, proses coaching dengan alur Tirta itu sudah bagus sekali Bu. Ibu Justina sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian sudah memicu potensi yang ada pada diri coaching. Semoga nanti kedepannya Bu Justina lebih baik lagi ya Bu. Baik Bu Ika, terima kasih. Baiklah Bu Justina, marilah kita akhiri proses observasi hari ini. Semoga nanti kegiatan seperti ini bisa kita jadwalkan lagi, dan semoga kita bisa jadi yang lebih baik lagi.